Saat kita merenungkan firman Tuhan, maka roh kita mencari petunjuk dari Tuhan Bapa kita. Saat kita merenungkan firman Tuhan, saat itulah frekuensi hati kita terhubung dengan frekuensi hati Tuhan, sumber kehidupan, jalan dan kebenaran yang sejati. Dan petunjuk yang didapat roh kita dari kebenaran firman Tuhan akan mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Maka ketika kita melakukan kebenaran Tuhan, hidup kita akan menjadi terang dan garam bagi siapapun di sekeliling kita. Kalau setiap hari kita belajar firman Tuhan, maka hidup kita ini dijagai untuk selalu berada dalam kehendak Tuhan. Wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Yes, we welcome Your presence in this place, oh God. Oh, please, yeah. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu,
Ulangan 11 ayat 13 dan 14. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Untuk mengenal Tuhan bukan sesuatu yang sulit. Kalau kita ini punya niat hati, punya kerinduan untuk mencari akan jalan Tuhan. Dari Roma pasal yang pertama ayat yang ke-19 dan 20 dikatakan, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Untuk belajar siapa Tuhan, apa hati Tuhan, kita bisa mengetahuinya dari tujuan sesuatu itu diciptakan. Saya beri contoh. Ketika kita minum air, maka kita tahu bahwa air itu bisa memuaskan dahaga kita. Dari mana air? Dari mata air, dari sumber air. Yang paling mudah adalah ketika kita membutuhkan air. Kita membutuhkan segelas air untuk menghilangkan dahaga kita. Kemudian kita juga membutuhkan air untuk mandi, untuk bersih-bersih diri. Dan jumlahnya lebih banyak. Kemudian ketika kita mau menyiram tanaman, kita membutuhkan air supaya tanaman kita bisa bertumbuh dengan baik. Ketika pengelolaan akan ekosistem dan ekologi tidak dikerjakan dengan baik, maka terjadilah banjir. Kita sadar bahwa air yang sedikit, air yang secukupnya sangat berguna buat kita. Tetapi air yang begitu berlebihan tidak berguna buat kita, bahkan bisa mencelakakan kita. Dari ciptaan kita bisa mengerti akan pola, akan niat, akan hati dari penciptanya. Air diciptakan oleh Tuhan untuk manusia supaya manusia mendapatkan manfaat dari air. Tetapi ketika saluran air tidak dikelola dengan baik, maka kita menyusahkan diri sendiri dengan air yang kemudian menjadi bencana buat kita. Dari mana kita belajar tentang pengelolaan air? Dari Tuhan. Bagaimana Dia berikan tanam-tanaman, Dia buat akan hutan yang begitu luas untuk menyimpan akan air. Kemudian air itu dialirkan ke sungai. Kemudian muncullah mata air dan mata air ini dialirkan ke sungai untuk memberikan kehidupan buat orang-orang sekitarnya. Dan ketika air ini mengalir ke laut, lalu terjadi akan penguapan, maka uap air itu dalam jumlah tertentu, dalam keadaan tertentu akan menjadi awan, kemudian menjadi hujan. Hujan dibutuhkan oleh manusia, hujan dibutuhkan oleh tanaman. Maka air hujan itu membasahi akan seluruh permukaan bumi secukupnya. Ketika manusia tidak merusak akan ciptaan, maka segala sesuatu berjalan dengan baik. Tetapi ketika manusia tidak mau tahu, tidak tahu diri, kemudian merusak ciptaan, maka air yang sesungguhnya dibutuhkan tepat, bersih, dan tersedia selalu menjadi rusak, kotor, dan terlalu berlebihan. Seperti itulah kira-kira
hati Tuhan itu bisa dibaca. Bahwa keinginan Tuhan untuk manusia menciptakan air adalah supaya menolong manusia. Tetapi manusia dibutuhkan kerjasamanya supaya air itu bisa tersedia dengan tepat, dengan baik, dan terus-menerus terjamin ketersediaannya. Dari mana kita tahu hati Tuhan? Dari ciptaannya. Kemudian kalau kita ini memiliki waktu untuk merenungkan akan perjalanan hidup kita, akan orang-orang di sekitar kita, maka akan muncul dua hal. Satu hal yang bisa dipahami ketika orang-orang di sekitar kita itu mereka melakukan tugasnya dengan baik. Orang tua melakukannya dengan baik, kakek nenek melakukannya dengan baik, orang-orang di jalan melakukannya dengan baik, saudara-saudara kita melakukannya dengan baik, teman-teman di gereja memperlakukan dan melakukan segala tugasnya dengan baik. Maka kita ini akan mudah melihat akan tatanan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi yang kedua yang kita temui seringkali adalah kekacauan. Karena orang egois, orang tidak mau tahu, orang hanya memikirkan dirinya sendiri, orang hanya memikirkan kepentingannya sendiri, maka kita sulit untuk melihat tangan Tuhan di belakangnya. Karena yang terjadi adalah campur tangan kedagingan manusia. Lalu apakah kemudian kita bingung dengan segala sesuatu itu? Lalu apakah kemudian kita tidak memiliki kebenaran? Lalu apakah semua hal yang kita hadapi itu akan mengacaukan kita? Bisa mengacaukan kita ketika kita menganalisanya, mengelolanya dengan cara pandang manusia. Karena manusia ini pada dasarnya adalah memiliki pertimbangan daging, pertimbangan keegoisan, pertimbangan yang menuntut dan menyalahkan orang lain. Maka ketika kita mengambil untuk pertimbangan kedagingan kita akan semakin bingung, kita akan semakin kacau. Itulah akibat dari dosa. Tetapi kemudian kalau kita mengambil keputusan untuk mencari kebenaran Tuhan, kita mau melihat maksud Tuhan di belakang semua yang terjadi, maka kita ini membutuhkan hati yang mencari Tuhan. Karena segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini, ada 3 kehendak yang terlibat. Kehendak manusia, kehendak Tuhan, dan kehendak setan. 3 kehendak ini yang saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Tetapi kita tahu bahwa di dalam kehendak Tuhan ada otoritas yang mutlak. Ada bagian di mana Tuhan memberikan akan kebebasan untuk kita memutuskan sesuatu. Tuhan memberikan kebebasan kepada kita manusia untuk mempertimbangkan dan mengambil keputusan. Apakah menuruti keinginan manusia, menuruti keinginan Tuhan, atau menuruti keinginan setan? Itu pilihan kita. Tetapi di dalam pilihan kita, di dalam 3 kehendak tadi, kehendak Tuhan, kehendak manusia, dan kehendak setan, hanya kehendak Tuhan yang memiliki otoritas penuh. Kalau segala sesuatu berjalan sesuai dengan kebenarannya, aturan ketetapannya, maka itu akan berjalan dengan baik. Tetapi apabila segala sesuatu itu menentang akan tatanan ketetapannya, maka pada waktu tertentu, setelah kesalahan demi kesalahan itu menumpuk, maka akan bertemu dengan kedaulatan Tuhan. Jadi kita jangan menganggap bahwa kehendak kita ini adalah segala-galanya. Kita juga jangan menganggap bahwa kehendak setan itu segala-galanya. Kehendak Tuhanlah yang segala-galanya. Karena itu mari berpihak kepada Tuhan. Setan memang memberikan akan godaan dan tawaran yang kelihatannya menyenangkan dalam waktu yang pendek. Tetapi Tuhan mengajarkan akan kebaikannya dengan hukum-hukumnya, dengan ketentuannya, dan dengan ketetapannya. Mari belajar dari ciptaan.
Ketika air yang diciptakan Tuhan itu dimanfaatkan dengan baik, dikelola dengan baik, maka air itu menjadi sahabat kita. Tetapi ketika kita ini melanggar akan ketentuan, tatanan, hukum alam yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, maka kita mencelakakan diri kita sendiri. Kalau kita bisa memahami akan pola pikir Tuhan melalui ciptaan, lalu apa yang harus kita lakukan supaya perjalanan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan? Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi yang pertama, kita diminta untuk percaya kepada Tuhan pencipta kita dengan segenap hati, dengan sepenuh hati. Kemudian kita jangan bersandar kepada pengertian manusiawi kita. Mari cari pengertian-pengertian ilahi. Kalau kita memberikan waktu setiap hari untuk merenungkan akan setiap kejadian yang sudah terjadi, akan setiap peristiwa yang sudah terjadi, sikap kita dan sikap orang lain, maka ketika kita hadapkan akan apa yang terjadi itu pada kebenaran Tuhan, pada kehendak Tuhan, maka kita mencari akan kehendak Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mencari kehendak Tuhan, tetapi kita coba kelola dengan pikiran manusiawi kita, maka keegoisan, kemarahan, niat, keinginan kita, rasa mementingkan diri sendiri akan diolah begitu rupa sehingga kita merasa benar. Karena setiap orang benar menurut pandangannya sendiri. Dikatakan, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Pengertian itu muncul setelah proses pengelolaan. Jadi mari kelola akan apapun yang masuk dalam hati kita dan percaya kepada Tuhan dan hadapkan pada kebenaran Tuhan supaya kita mendapatkan akan pengertian Tuhan, pengertian yang ilahi. Amsal 3 ayat yang ke-6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Apa maksudnya mengakui dia dalam segala lakumu? Mari sebelum melakukan segala sesuatu, hadapkan itu kepada Tuhan. Berdoa, hadapkan itu kepada Tuhan. Katakan apa yang akan kita lakukan. Kemudian, mintalah campur tangan Tuhan. Dan setelah minta campur tangan Tuhan, maka saya dan saudara harus punya kerelaan dan ketulusan hati dan penguasaan diri supaya segala sesuatu yang terjadi itu kita akui Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Kita dalam keterbatasan tidak bisa mengerti bahwa semuanya itu di tangan Tuhan. Tetapi ketika kita mengakui Tuhan dalam segala laku kita, dalam segala perbuatan kita, maka kita akan melihat tangan Tuhan meluruskan akan jalan kita. Amsal 3 ayat yang ke-7 dikatakan, janganlah engkau menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Yang menarik, ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita percaya akan jalan-jalan Tuhan, akan pikiran Tuhan melalui ciptaannya, kemudian kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, lalu kita menghadapkan akan setiap pertimbangan itu pada kebenaran Tuhan. Dan ketika kita mau melakukan sesuatu, kita beritahukan kepada Tuhan, kita minta campur tangan Tuhan, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Coba renungkan hal ini, saudara. Ulangi sekali lagi akan renungan kali ini. Biarlah Tuhan itu meluruskan jalan kita. Dan ketika kita memiliki kerelaan, ketulusan hati, penguasaan diri, dan iman bahwa Tuhan campur tangan dalam segala laku kita, maka lihatlah, dia benar-benar akan meluruskan jalan kita.
Sementara kita merenungkan firman Tuhan, kemudian hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan itu akan lebih kuat berbicara kepada kita, bukan kebenaran Tuhan yang berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang menginginkan Tuhan, pikiran kita penuh dengan kebenaran Tuhan, dan keinginan tidak mengendalikan kita, maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka Tuhanlah yang menjadi petunjuk jalan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembalaku yang baik. Buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bawalah aku menjalani hidup sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.